kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya yang masih setia dengan Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan inilah yang diidam-idamkan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini adalah merupakan wujud syukur, yaitu Bapak Saiful Anwar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia mengundang para tetangga kanan kiri, depan belakang sebagai wujud syukur bahwasanya beliau telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ananda yang pertama bernama Ananda Daren Rizkiano Saiful Anwar. Ya kan, Daren artinya pemuda keren. Rizkiano Rizki kami, Anwar yang bercahaya. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan namanya. Bapak Saiful Anwar diberikan anak, udah gedenya jadi pemuda keren dan mendapatkan rezeki yang bercahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Putra yang kedua namanya Davin Rizkullah. Ya kan? Davin ini pemuda pintar. Ya kan? Davin alias pemuda pintar. Rizkullah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saiful Anwar, yaitu yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keduanya ini menjadi pemuda yang keren dan pemuda yang pintar yang akan mengangkat derajat kedua orang tuanya dan keluarganya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini singkat cerita bahwasanya ini adalah merupakan tasmiyah atau satu paket. Kalau orang biasanya yang ngadain acara tasmiyah, satu paket sama cukur rambut, ya kan? Ada lagi sama akikahan, itu satu paket. Nah inilah yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama guru kita terdahulu. Kalau kita mau syukur kepada Allah, acara seperti ini, ya kan? Bukan kita joget, dangdutan, bukan kita ajoding, bukan, tapi kita bersyukur. Kita baca maulid, baca sholawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, undang tamu kanan kiri depan belakang, kasih hidangan yang nikmat-nikmat dan lezat-lezat. Pulangnya kasih besek. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terkait dengan akikah, sebagaimana Imam Nawawi Al-Bantani dia menukilkan dalam kitabnya bahwa akikah itu namanya sunnah muakkadah. Jadi akikah itu hukumnya sunnah muakkadah. Apa sih sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah artinya perbuatan, pekerjaan yang disunahkan oleh Nabi tapi diwajibkan. Ya kan, disunahkan, tapi kalau kita punya rezeki kita keluarin. Tuh akikah kita. Kenapa? Berarti kedua orang tuanya bukan orang tua yang pelit. Ya kan? Analoginya gimana? Analoginya kalau kita gadein tanah, ya. Jadi artinya tuh akikah itu tergadai. Anak kita digadai nih. Belum kita tebusnya pakai apa? Pakai akikah. Kalau kita punya surat tanah digade, kita kan mesti tebus dulu mah, ya kan, surat tanah. Kita tebus. Kalau udah kita tebus, rumah itu milik kita lagi. Tapi kalau kita punya anak, kita belum akikahin, itu tergadai, ya kan? Bagaimana nebusnya? Nebusnya kita keluarin, kita punya rezeki, kita beli, ya kan, kambing, ya kan? Kalau kita sanggup beli sapi. Kalau untuk laki-laki, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika lahir cucunya Hasan al Husain, beliau memotongkan masing-masing 2 ekor kambing.
ya kan? Itu kalau kita mampu. Kalau kita ada rezeki, beliin satu orang putra anak laki-laki, 2 ekor kambing. Kalau yang lahir anak perempuan, cukup 1 ekor aja. Hari keberapa? Hari ke-7. Ya kan, begitu lahir hari ke-7 kita punya rezeki, langsung kita bikin tasbih, langsung kita bikin akikah, langsung kita cukurin tulang anak kita. Ya kan? Kenapa mesti dicukur rambut anak kita? Supaya rambutnya itu nanti ditimbang sama perak, ya kan? Kalau udah timbang sama perak, duitnya kita sedekahin orang-orang yang membutuhkan, ya kan? Nah itulah artinya apa? Wujud syukur orang tua kepada Allah. Kenapa? Karena sudah diberikan amanah seorang putra, ya kan? Sehingga anak ini akan menjadi anak yang soleh. Makanya jangan kaget kalau kita punya anak, ya kan? Kita punya duit, kita pelit, kagak mau kita akikahin, ya kan? Tiba-tiba tuh anak udah gedenya ngelawan, ya kan? Mau dibeli, ya kan? Melawan, bahkan ada orang tuanya sampai dibunuh. Ada gak tuh? Ada banyak. Ini sampai dibunuh. Ya kan? Kenapa? Karena dari awalnya orang tua sudah tidak bisa mendidik anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh. Ya kan? Makanya kalau kita nih yang hadir di sini dulu banyak semua. Ketika kita lahir, bapak kita langsung ajarin kuping kanan, betul nggak? Terus dikomai kuping kiri, betul nggak? Kenapa demikian? Karena satu saat nanti kalau kita meninggal sebagai orang tua, yang ngajarin siapa? Anak kita, betul nggak? Kenapa? Karena kita sebagai orang tua udah ngajarin kalimat tauhid, ngajarin untuk kita ibadah kepada Allah,